Saya tahu ini akan terdengar aneh, tapi saya harap kamu mau dengar cerita ini sampai akhir. Saya tidak pernah percaya pada hal-hal supranatural. Saya pikir semua itu hanya sugesti atau cerita kosong. Sampai saya mulai bekerja sebagai penjaga anjing malam hari, berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah lain. 3 rumah pertama, semuanya baik-baik saja. Tapi rumah yang satu ini berbeda. Malam pertama, saya datang sekitar jam 9 malam. Rumah itu tampak tenang. Sedikit terlalu tenang. Anjingnya seekor Vizsla besar berusia 6 bulan berbaring tenang di kaki saya. Saya duduk di sofa, pakai headphone, nonton serial, dan tidur sekitar tengah malam. Tapi malam itu, saya cuma bisa tidur sekitar 4 jam. Karena entah kenapa, anjing itu terus-menerus terbangun, menatap ke arah ruang kosong, menggeram, dan kadang menggonggong ke arah tangga yang menuju lantai 2. Saya pikir mungkin dia belum terbiasa. Saya tidur lagi malam berikutnya. Kali ini saya pindah tempat, menyalakan lebih banyak lampu, mencoba merasa nyaman. Tapi suara-suara aneh mulai muncul, seperti langkah kaki di atas. Padahal saya satu-satunya orang di rumah. Kadang-kadang suara bisikan samar terdengar dari dapur. Saya berusaha menenangkan diri. Kurang tidur. Halusinasi. Anjing ini pasti terlalu sensitif. Tapi malam itu, suara itu terdengar lagi, lebih jelas. Seperti ada 2 orang berbicara di ruangan tempat saya tidur. Saya tahu itu mustahil, tapi saya mendengarnya. Malam ketiga, saya nyalakan semua lampu. Saya tidak peduli lagi soal tidur nyenyak. Sekitar jam 2 pagi, anjing itu yang biasanya tenang tiba-tiba berdiri, menatap satu titik di tembok. Dia mulai menyala, lalu berlari ke arah tembok seolah ada sesuatu di baliknya. Tak ada apa-apa, tapi dia kembali berdiri di sana, menatap dan gemetar. Saya bisa merasakan udara menjadi berat. Saya tidak mendengar suara, tapi saya merasakan sesuatu. Saya mulai menghitung. 3 ketukan, 3 detik diam, lalu 3 ketukan lagi. Selalu dalam pola itu. Saya tahu, saya tidak sendirian. Jam 7.30 pagi, saya baru saja terlelap dan saya mendengar suara itu. Tapi kali ini berbeda. Seseorang membisikkan nama saya. Langsung ke telinga saya. Saya terbangun dengan jantung berdebar. Telinga saya masih panas karena bisikan itu. Itu bukan mimpi. Itu bukan halusinasi. Saya pulang hari itu juga. Tapi sepertinya semuanya belum selesai. Karena malam itu, ketika saya duduk di dapur rumah saya sendiri, saya merasa dia ikut pulang bersama saya. Bayangan, bisikan, gerakan samar di pinggir mata, dan memori-memori lama muncul kembali. Saya pernah tinggal bersama seorang wanita aneh dulu. Dia suka menatap saya tidur. Dia membunuh ikan peliharaan saya. Dia bilang dia seorang penyihir. Saya pikir dia hanya aneh. Sampai setelah saya pindah, sesuatu mulai muncul di sudut kamar saya. Awalnya hanya bayangan, tapi kemudian saya melihat wajahnya, wajah wanita itu, tapi lebih busuk. Setiap malam saya terbangun karena ada luka kecil di tubuh saya, goresan yang entah dari mana, di tangan, di kaki, di dada saya. Dan malam itu, ketika saya membuka mata, dia ada di atas saya, basah, dingin, seperti baru bangkit dari kuburan air. Tubuhnya melayang, dan wajahnya hampir menyentuh saya. Saya menjerit dan bersembunyi di balik selimut, tidak berani bergerak sampai fajar. Setelah malam itu, semua goresan perlahan sembuh. Makhluk itu
hilang, tapi tidak sepenuhnya. Karena sejak saat itu, saya tahu dia bisa datang kapan saja. Bukan karena tempatnya berhantu, tapi karena saya yang membawanya. Saya tidak tahu apakah kamu percaya atau tidak. Tapi kalau kamu pernah mengalami sesuatu yang mirip, mungkin kamu juga sedang dibuntuti oleh sesuatu yang tidak kamu lihat. Dan kalau malam ini kamu tidur sendirian, jangan abaikan suara kecil di atas lotengmu. Kadang suara itu bukan rumahmu yang berderit. Kadang itu dia